Hari Santri Nasional. Nah, panitia asatidz saja sudah membuat rangkaian acara yang luar biasa. Ada Science Expo. Nah, ini nih saya bicara Science Expo. Sekitar sebulan yang lalu, saya diajak oleh salah satu santri kelas 6 yang bernama, siapa namanya? Aziz. Nah, yang bernama Abdul Aziz. Diajak ke itu tuh pojok sana tuh, apa tuh? Ruang apa tuh yang pojok sana? Kantor ISPA. Nah, saya diajak sama Aziz kantor ISPA. Nah, di depan kantor ISPA itu ada benda yang hitam tuh, yang ada nyala hijau-hijau tuh nyala tuh. Nah, itu ada lampunya. Itu ternyata luar biasa. Ketika jarinya Aziz ditempelkan ke sana, pintu langsung terbuka. Oh, masya Allah, luar biasa, keren ini ya. Berarti anak santri di Ummul Qura ini hebat, bukan hanya bisa ngaji, tapi juga sudah melek teknologi. Alhamdulillah. Saya sampaikan ke Pak Direktur, ini nih harus kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan kemudian menjadi sebuah penemuan. Karena bedanya dengan yang di luar ada juga. Kata Aziz, yang di luar itu hanya 1, 2 sampai 5 pinjer. Tapi ini bisa sampai 30 pinjer ya. Ya betul. Iya, sampai 30 pinjer, berarti bisa digunakan untuk setiap kamar. Nanti kamar santri nggak pakai kunci ini lagi. Wah, mantap, ini luar biasa. Jadi kamar santri, jadi santri yang bisa masuk kamar itu hanya yang punya ya fingerprint. Wah, hebat, luar biasa ya. Bagus ini, bagus ya. Mana Ajiznya, mana Aziz? Aziz mana Aziz? Aziz mana Aziz? Ada Aziz. Kelas 6 sains Aziz ya? Mana Ajiznya? Aziz mana Aziz? Ada. Ya, insya Allah Aziz ini calon profesor. Ya. Nah, insya Allah dari Putri juga nanti ada. Ya, dari Putri siapa kira-kira calon profesorah? Profesor perempuan. Ada. Wah, ini calon profesor insya Allah ya. Ada Science Expo, nanti di Science Expo. Nah, saya minta produknya Aziz untuk di ini, ada Aziz. Ini Aziznya. Nah, ini. Ya, kita ini ada Aziznya nih. Nah, sini Aziz ya. Sini. Nah, di sini Aziz. Nah, Aziz ya. Nah, nih. Aziz. Nih, lihat nih. Salah satu tanda orang cerdas pakai kacamata. Kacamata. Ada Aziz ini tanda profesor ini. Aziz, coba ini sambil ini ya, sambil cerita ya. Aziz sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik kelas semuanya, bagaimana Aziz membuat lock apa namanya? Ya, pinjer lock. Bagaimana Aziz membuat pinjer lock dan bagaimana menggunakan pinjer lock ini. Sampaikan Aziz, silakan. Hah? Ya, boleh. Ya, pas mulai bikinnya ya. Kenapa kok harus bikin itu? Ceritain Jis. Ya, silakan Jis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal-awal alat itu tercipta tuh, jadi waktu itu pas awal-awal jabatan aneh sama para staf-staf ISPA tuh sama ISPA-nya tuh ngomong, yuk kita ada inovasi baru kok dibuat ISPA. Bikin apa? Orang ngomongin kan, oh iya kayak angkatan-angkatan sebelumnya aja nih, kan angkatan sebelumnya tuh pernah ada kayak sistem door lock tapi pakai kartu. Coba kita sekarang bikin yang lebih beda lagi. Ya udah, kita pikir, oh gini aja, coba kita bikin fingerprint aja. Oh yaudah, yuk kita coba. Siapa yang pengen jadi bikin pinjernya? Nah, ini masih diem aja. Udah gitu ditunjukkan sama yang lain. Ayo tuh Aziz tuh kelas sains bikin aja. Kita nih, nggak usah. Mending pakai kunci aja, lebih simple, lebih enak juga kalau mati lampu nggak kenapa-napa. Dipaksa juga kan, bikin aja. Ayo udah bikin lah, gitu kan. Akhirnya bikin, mulai itu pas lagi pulang tuh, lagi balik, udah mikir konsepnya di kertas, bikin rancangan buat ininya nih,
buat kotaknya dulu. Pertama buat kotaknya, bikin berapa meter, ini berapa meter. Habis itu dalamannya nih ada berapa ada alat apa yang dibutuhin kan, kayak fingerprint modulnya, I2C-nya, terus kabel adapternya. Udah dipikirin tuh. Dan gitu karena belum paham tentang program gitu ya, masih sedikit paham. Belajar ulang di rumah program. Oh, ini apa nih? Mode apa tuh buat HTML tuh apa? CSS tuh apa? Cari-cari lagi ke dalam. Oh, digabungin lagi ke listrikan. Kebetulan juga om saya tuh, saya kan manggilnya Pak Ade ya. Ke Pak Ade saya tuh saya tanya, Pak Ade saya tuh kerja di Malaysia, di daerah perindustrian gitu kan, industri listrik. Saya tanya, Pak Ade ini gimana listrik nih? Ajis nggak terlalu paham. Oh, diajarin tuh saya cara bikin cara pelistrikannya. Jadi ini gunanya buat ini gunanya buat ini. Akhirnya pas libur itu saya belajar tuh listrik. Oh ini. Ya udah dirakit, udah jadi bikin rancangannya. Satu hal lagi yang bikin bingung. Ini programnya masih belum paham. Ya udah nyari di rumah di YouTube cara program alat. Cari ke bawah. Ketemu kan. Udah ketemu dasarnya programnya. Ya udah, saya sesuaiin aja sama yang di pondok. Saya tambahin program buat bisa nampilin ISPA fingerprint door lock gitu kan. Terus bawahnya lagi by ini ya gitu. Udah dibikin rancangan, mulai ke pondok udah bawa alat-alatnya. Tinggal belum itu yang belum dibikin itu kotak kelasnya, kotakan besinya itu. Udah saya ke pasar, izin sama Ustadz Jaki, pembimbing ISPA saya, izin ke pasar, Ustadz mau bikin kotakan listriknya. Oh ya udah silakan. Anggarannya segini, Ustadz. Oh ya udah kasih. Saya ke tukang las, saya ajuin nih, Pak kayak gini nih anggarannya, kayak gini kotakannya, dibikinin sama Pak tukang las itu, dibikinin. Udah jadi seminggu, bawa ke sini, mulai ngerakit. Udah ngerakit, selesai program. Dicoba pertama kali error, kedua kali error, ya kan? Error terus sampai suatu ketika pas itu mulai sempurna. Udah sempurna, baru Ustadz udah laporan nih, mau tinggal dimasukin pinjer Ustadz. Oh ya udah silakan, ntar kita tentuin aja waktunya kapan. Dimasukin pertama-tama pinjer staff dulu, staff ISPA masukin. Setelah itu baru ke Ustadz. Udah dimasukin Ustadz, baru udah kan udah selesai semua, udah langsung kita nyewa tukang buat nempelin pinjer di di pintunya, karena kita butuh tukang las, kita nggak punya alat. Kita bikin, kita panggil tukang lasnya, udah jadi, baru kebuka, baru dipasang. Setelah itu udah berfungsi tuh, cuman masih belum sempurna, kadang sedikit-sedikit masih error gitu, karena kan kita masih pakai kabel jamperannya, jadi kadang bisa cupu sendiri, kita nggak pakai solder soalnya kita nggak ada alatnya. Itu udah gitu aja sih dari saya. Assalamualaikum. Kasih plus. Nah ini luar biasa ya. Tadi tanda orang cerdas yang pertama apa? Kacamata. Yang kedua, orang cerdas biasanya bicaranya cepat, susut. Wah ini. Ajis nih bicaranya cepat nih, waduh. Baik, tanda orang cerdas tadi ya. Kemudian yang paling akhir nih tanda orang cerdas yang paling bagus. Dia bisa menghasilkan produk. Nah, ya. Dan Ajis ini orang cerdas, kenapa? Karena dia bisa menghasilkan sebuah produk yang menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di ISPA UKI. Kasih tepuk tangan untuk Ajis ya. Alhamdulillah. Harapan kami mudah-mudahan nanti santri-santriwati yang lainnya bisa mencontoh Ajis, mengembangkan produk-produk yang sifatnya inovatif ya. Nah, silahkan bikin apa, nanti di Science Expo bisa dimunculkan, di Science Expo bisa disosialisasikan, didemonstrasikan boleh ya.